Menurut aku Bakti 2022 itu merupakan hal yang berguna banget ya bagi mahasiswa baru dan yang paling aku tunggu-tunggu karena kan ada tugasnya bikin mozaik gitu. Dan nggak sabar banget berdiri di lapangan gitu pas keren banget sih. Jadi satu hal yang berkesan juga karena dari sana kita tahu gimana kampus yang akan kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, selamat datang nih di channel Bakti Unan 2024. Sebelumnya perkenalan nih, namaku Ari. Nama aku Nashwa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama mahasiswa salah satu fakultas di Universitas Andalas. Nah, kita kedatangan narasumber dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, boleh perkenalan dulu nih buat narasumber kita. Halo Rangers, perkenalkan namaku Sultan Noval Perdana dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 23. Halo Rangers, kenalin aku Ayu Kurniaika Putri. Teman-teman bisa panggil aku Ayu. Aku dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 22. Salam kenal semua. Nah, kita udah kenal nih sama narasumber kita yang telah datang. Sebelum masuk ke pembahasannya, bagaimana sih kabar kalian berdua? Aman aja? Sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Sejauh ini aman. Ya walaupun ada beberapa kendala. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Fakultas Teknologi Pertanian, apa itu Fakultas Teknologi Pertanian? Fakultas Teknologi Pertanian ini merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Andalas, di mana pada fakultas ini terdiri antara 3 departemen, yaitu departemen aku sendiri, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, ada Departemen Industri Pertanian, dan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Kemudian nih, untuk Sultan sama Ayu kemarin nih lolos ke fakultas sama jurusan tersebut lewat jalur apa sih? Mungkin kalau aku sendiri kayaknya butuh usaha ekstra lah untuk belajar soalnya lulus dari jalur SNBT atau TBK. Jadi ada perjuangan ekstra sedikit untuk belajar lebih. Minimal hamin 2 bulan lah ya. Minimal harus hamin 2 bulan. Untuk Ayu sendiri? Kalau aku sendiri itu jalur SNMPTN, sedangkan sekarang namanya SNBP, yaitu jalur rapor. Pasti ini tinggi nilainya nih. Nah, untuk jurusan yang kalian ambil sekarang ini, itu pilihan keberapa sih? Mungkin kalau boleh jujur, aku pilih jurusan Teknologi Industri Pertanian ini pilihan kedua. Karena kan Teknologi Industri Pertanian ini kan termasuk baru ya di Pateta. Jadi aku cari tahu dulu lah apa saja tentang Teknologi Industri Pertanian itu. Dan menurutku itu cukup menarik. Jadi aku tak di pilihan kedua. Kalau aku sendiri jurusan ini pilihan pertama ya. Tapi hidup tekpang. Tapi alasan aku ngambil jurusan ini sebenarnya pada awalnya aku nggak tahu jurusan ini ya. Jadi aku konsultasi ke BK dan cari tahu ternyata prospek kerjanya lumayan luas dan alasan itulah aku ngeletakin jurusan ini di pilihan pertama. Oke, kemudian apa sih alasan kalian untuk memilih jurusan tersebut dan mengapa memilih Universitas Andalas? Mungkin kalau dari aku ya, kan karena Universitas Andalas ini seperti yang kita tahu salah satu universitas terbaik ya di Indonesia dan terbaik di Sumatera, di luar Jawa. Mungkin karena satu poin dari itu juga lah. Dan milih Teknologi Industri Pertanian karena seperti yang kita tahu kan pertanian ini kan tentang masalah perut ya, masalah makanan. Dan kan di kami Teknologi Industri Pertanian ini kayak kami mengolahnya dan memasarkannya, jadi bisa dibilang lah jangan sampai anak yang pertanian ini ada yang nganggur gitu. Jadi perspektif selalu ada dan industri pun kan terus berkembang, jadi tertarik lah dengan itu. Ayu? Sedangkan aku sendiri sesuai yang Sultan bilang itu juga jadi salah satu alasan aku ngambil teknologi pangan. Selain itu juga aku ngambil ini karena kebetulan nilai kimia dan biologi aku tinggi. Jadi kemungkinan lolosnya pasti lebih besar gitu. Terus alasan aku milih Unan yang pernah tuh sistem zonasi sih, deket dari rumah. Iya kebetulan dekat sini. 10 menit nyampe gitu kan. Jadi nggak perlu sulit-sulit untuk akses kendaraan. Nah, kan Sultan Teknologi Industri Pertanian dan Ayu dari Teknologi Pangan Hasil Pertanian. Berapa sih nilai rata-rata lolos UTBK untuk masuk jurusan tersebut atau masuk Pateta? Mungkin kalau dari jurusanku ya, karena aku kebetulan juga lulus UTBK, mungkin
di range aku tanya juga dan teman-temanku, range untuk lulus teknologi industri pertanian ini sekitar dari 598 sampai 600 ke atas itu insya Allah lulus lah. Cuma dengan catatan itu ada beberapa poin nilai yang harus tinggi. Nah untuk Ayu nih, Ayu kan dari undangan ya atau SMPP. Iya. Ya. Kalau untuk buat SMPP berapa sih rata-rata rapor tersebut untuk masuk ke jurusan tersebut? Kalau rata-rata rapor itu mungkin sekitar 89 hingga 90-an. Kebetulan aku waktu itu rata-rata rapor masuk itu sekitar 93 kurang lebih. Nah, untuk sebelumnya, untuk masuk persiapan kalian untuk menjadi mahasiswa Universitas Andalas apa aja? Mungkin kalau dari aku pribadi kayak persiapan mental sih, soalnya kan aku bukan orang Padang. Jadi jadi rantau, mungkin persiapan mental dan dengar-dengar juga dari orang tua karena perkuliahan itu berbeda dengan SMA. Jadi kayak mungkin mental dulu lah dipersiapkan. Betul. Kalau dari aku yang pertama persiapan yang pastinya belajar kan ya. Untuk masuk UNAN pasti kita ada perjuangan dulu. Gak mungkin kan ya nggak belajar gimana cara masuk. Betul. Terus setelah belajar pastinya juga ada persiapan diri. Persiapan dirinya kayak persiapan fisik. Gak mungkin kan pas hari tes UTBK tahunya sakit. Jadi ngulang tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Catatan tuh buat maba-maba. Nah. Maba ya. Jadi ingat ya, harus rajin. Jaga kesehatan jangan lupa juga. Nah, buat Sultan nih, sebagai mahasiswa baru angkatan 2023 kemarin, bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa baru di Universitas Andalas itu? Mungkin pertama kali feeling kan tuh bahagia lah. Feeling happy. Soalnya kan kita udah belajar kan untuk UTBK dan alhamdulillah lulus. Jadi itu ada rasa senang lah dan orang tua pun juga senang alhamdulillah. Lalu ada rasa kebanggaan sedikit lah. Menjadi bagian dari Rangers Sunan. Bangga menjadi Ranger. Walaupun agak sedih juga karena lumayan jauh lah dari orang tua. Kemudian bagaimana cara kalian tuh dapat beradaptasi di dunia kampus sekarang ini? Mungkin kalau dari aku cara beradaptasi itu mungkin kita rajin bertanya aja lah. Karena kan di perkuliahan ini kan kita harus rajin bertanya. Jadi lebih seringlah kita untuk bertanya bagaimana ini bagaimana itu dari orang yang sudah pernah kuliah lah atau gimana. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Beradaptasi ya. Itu Ayu sendiri? Kalau dari aku yang pertama itu kita rajin searching. Selain bertanya kita juga harus searching. Kita mau masuk lingkungan baru itu seperti apa, kenali lingkungannya. Terus yang kedua itu kita juga jangan sungkan untuk kenalan dengan orang baru. Karena dari mereka lah kita bisa dapat relasi yang baru yang nantinya akan berguna di pendidikan kita di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Dengar tuh teman-teman, jangan malu untuk bertanya kepada siapapun itu. Selalu searching yang perlu. Buat Sultan dan Ayu nih, bagaimana pendapat kalian berdua tentang Bakti UNAN 2023 kemarin? Bakti UNAN karena aku angkatan 23, jadi mengikuti Bakti UNAN 2023. Menurutku Bakti seru dan berguna juga bagi mahasiswa baru. Soalnya kan dalam Bakti itu kita akan diperkenalkan lingkungan kampus UNAN, cara perkuliahan dan apa saja sih fasilitas yang ada di UNAN. Jadi kita yang sebagai maba waktu mulai perkuliahan tidak bingung lagi apa saja yang ada di UNAN, di mana itunya kelas itu. Nah, buat Ayu yang Bakti 2022 nih waktu itu, bagaimana nih pendapat Ayu? Menurut aku Bakti 2022 itu merupakan hal yang berguna banget ya bagi mahasiswa baru dan yang paling aku tunggu-tunggu karena kan ada tugasnya bikin mozaik gitu. Dan nggak sabar banget berdiri di lapangan gitu pas keren banget sih. Jadi satu hal yang berkesan juga karena dari sana kita tahu gimana kampus yang akan kita jalani. Momen yang dirasakan sangat memorable itu apa aja di waktu di Bakti UNAN? Ada nggak? Bangun pagi nggak sih? Ya bangun pagi. Pasti dari jam 6 ya? Iya, jam 6 harus udah di kampus. Jadi sebelum jam 6 udah bangun. Pertama kali juga nyoba bangun jam segitu kan langsung pergi. Betul. Buat Sultan dan Ayu nih udah sampai semester genap nih, Sultan semester 2, Ayu semester 4. Bagaimana sih rasanya berkuliah di Universitas Andalas itu? Buat Sultan dulu. Mungkin lingkungan di Universitas Andalas ini asri ya, jadi kayak tidak hiruk pikuk, hampir tidak ada karena kita letak di atas bukit. Jadi untuk healing pun bisa kita stres, bisa kita ke atas sedikit ada tempat healingnya gitu. Jadi bisalah tidak terlalu stres.
Ada info healing Ya, ada info Info healing. Sebentar info healing ya. Buat Ayu nih. Aku rasanya tuh senang sekali ya. Kenapa? Karena yang pertama aksesnya nggak jauh dari rumahku. Balik lagi ke yang tadi. Yang kedua gedungnya megah dan unik. Itu kayak salah satu di film Harry Potter yang aku tonton. Alright. Ya Hogwarts ya kan. Terus yang ketiga kayak yang dibilang Sultan tadi, healing. Bisa tuh lihat sunset dari rektorat. Bendungan ada di belakang. Iya, bendungan juga ada di belakang. Banyak info healing di sini, guys. Jadi jangan lupa masuk ke sini. Kemudian untuk Sultan nih, sebagai anak perantauan, gimana sih cara beradaptasinya jauh dari orang tua gitu kan? Mungkin pertama kali pasang alarm lah biar gak terlambat. Biasanya kita pasti, soalnya kita kan sama orang tua biasa dibangunin. Betul sih. Itu mungkin pertama kali pasang alarm lah biar gak terlambat. Lalu mungkin sebelum itu belajar cara masak lah dulu. Biar Wah. untuk kan kita sendiri nih, tidak ada yang masakin. Jadi saya persiapkan diri lah untuk tinggal sendiri. Oke. Nah, untuk Ayu nih, kan sebagai mahasiswa semester 4 nih sekarang nih, apa saja sih mata kuliah yang ada di teknologi pangan hasil pertanian tersebut yang lebih identik lah sama jurusan tersebut? Jurusan yang mata kuliah identik dengan jurusan kami itu adalah kimia ya teman-teman. di setiap semester itu pasti ada belajar kimia. Mulai dari semester 1 kita belajar kimia dasar, terus di semester 2 ada belajar kimia analitik, semester 3 ada belajar semester 2 ada belajar kimia organik, semester 3 belajar kimia analitik, dan sekarang aku lagi belajar kimia fisik dan juga ada biokimia. Jadi bermain dengan kimia, tapi nggak kayak kimia yang di jurusan kimia ya, tapi di sini kimia pangan fokusnya. Nah, apa saja tuh persiapannya untuk menghadapi kimia itu? Waduh. Agak stres sebenarnya ya guys ketemu kimia ini, tapi ya persiapannya pastinya belajar ya. Misalnya nih contohnya kayak sebelum dosen masuk mungkin kita udah bisa searching di panduan akademik materi-materi apa yang akan diajarkan dosen. Terus setelah dosen memberikan materi juga bisa diulang di rumah. Perlu belajar ekstra untuk memahaminya. Kuliah lebih ekstra daripada SMA. Iya betul. Betul banget sih itu. Kemudian untuk kalian nih, adakah kendala selama di jurusan kalian gitu loh? Dan apa solusinya dari kalian? Boleh. Mungkin kendala pertama ya, karena aku jurus angkatan 23. Mungkin kendala pertama kaget lah dengan tugas-tugas atau praktikum lah, kan sebelumnya SMA jarang praktikum. Tiba-tiba sekarang, apa ini praktikum? Coba di praktikum. Jadi kayak kaget gitu sedikit. Cuman persiapannya ya seperti katanya tadi, belajar dan jangan lupa rajin bertanya lah dan searching. Soalnya di perkuliahan ini kita rata-rata itu cari tahu sendiri, tidak seperti di SMA selalu disuapin, dikasih tahu dulu tugas ini belum kumpul lagi ya. Jadi harus mandiri. Iya, harus mandiri. Dituntut kemandirian. Jangan malu bertanya lah pokoknya. Iya. Buat Ayu, Kalau dari aku sendiri kendalanya itu ya mata kuliahnya guys. Actually walaupun nilai kimia aku tinggi tapi aku nggak paham kimia. Emang harus belajar ekstra, bukan nggak paham tapi harus belajar berkali-kali, dan itu juga ngalamin kesulitan. Dan solusinya alhamdulillah di jurusan aku ini ada himpunan mahasiswa, di mana di himpunan tersebut ada salah satu divisi pengembangan akademik, di mana pada saat mau ujian diadakan study club. Jadi dari sana lah belajar memahami ya. Atau tak mungkin bisa juga buat kelompok belajar gitu. Nah ya itu salah belajar kan. Iya betul. Sendiri-sendiri. Iya. Kan? Ya emang harus dituntut mandiri, tapi juga nggak boleh sendiri-sendiri. Iya, jangan sampai antisosial lah. Harus sosial sama kita. Nah, sebelum menutup nih, ada nggak closing statement dari kalian? Boleh, silahkan. Kalau dari aku sih, adik-adik Ranger calon mahasiswa baru Universitas Andalas, jangan lupa rajin belajar ya agar bisa lolos UTBK, dan kami doakan semoga kita bisa bertemu di Bakti Universitas Andalas 2024. aduh. Kok susah? Mungkin dari aku untuk closing statementnya bagi para staff itu sekarang UTBK ya minggu ini. Mungkin bagi para pejuang UTBK, dan aku juga dulu pejuang UTBK juga, semangat belajarnya, jangan lupa mengulang materi, soalnya ya mengulang itu penting lah. Dan bagi mahasiswa SNBP persiapkan diri, dan bagi yang jauh dengan orang tuanya
pas-pasin lah sekarang. Jangan lupa dan perlu diingat Ya, bahwa disclaimer dulu ya, soalnya Fakultas Teknologi Pertanian ini banyak disamai sama orang dengan Fakultas Pertanian. Tapi ini berbeda ya kawan-kawan. Teknologi pertanian ini lebih ke teknologinya. Betul. Kita nggak ada. Nah, sebelum selesai nih, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah datang, Mbak Sultan dan Ayu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran soal Fakultas Teknologi Pertanian, nah sudah dijawab nih sama narasumber yang ada di sini. Semoga dapat dipahami dan menjawab pertanyaan dari calon mahasiswa baru Universitas Andalas 2024. Nah, untuk penutup, jangan lupa like, komen, and share kepada teman-teman kalian semua, apalagi terkhusus nih anak-anak pelita nih yang penasaran. Ini nih jurusan. Oke. Sekian dari kami. Ya, jangan lupa nonton video lainnya. See you on our next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.